Salam anak-anakku sekalian, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Bapak berharap kalian semua dalam kondisi yang sangat baik. Kalian sudah naik ke kelas 11 dan tentunya pelajaran yang kalian dapatkan hari ini adalah berbeda dengan pelajaran sebelumnya. Dan untuk pelajaran perdana di kelas 11 dalam pertemuan pertama hari ini, tujuannya adalah peserta didik dapat memahami Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga. Jadi penting bagi kalian semua untuk memahami betapa pentingnya Tuhan itu menjadi pedoman dalam keluarga, karena di dalam keluarga seringkali kita dapatkan begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang mengancam keluarga itu hancur. Tetapi apabila kita sadar bahwa peran Tuhan sangat penting dalam keluarga, maka kita harus benar-benar memahami siapa Tuhan dan siapa keluarga itu. Baik, yang selanjutnya adalah ini contoh. Bapak akan memperkenalkan ini keluarga Bapak ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga terinspirasi supaya jangan malu dengan siapa orang tua kalian, siapa saudara kalian, siapa adik kalian. Jadi ini adalah keluarga Bapak yang Bapak perkenalkan untuk kalian, hanya sedikit memperkenalkan saja supaya kalian kenal. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah berbicara tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Jadi dalam pelajaran perdana di awal kelas 11 ini, kita disadarkan bahwa sangat penting Tuhan diperankan dalam kehidupan keluarga. Mengapa? Karena angka perceraian di akhir-akhir ini sangat tinggi sekali. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa di akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian, mengapa? Karena masing-masing mempunyai dasar. Seorang istri mempunyai dasar, dan dasarnya adalah keluarga. Keluarganya itu yang dibawa-bawa, sehingga ia selalu katakan, ini loh keluargaku, dari dulu saya diajar begini. Lalu suami juga begitu, dia membawa dasar sendiri dari orang tuanya. Kalau orang tuanya didikannya keras, maka dia akan bawa kerasnya didikan itu dalam keluarga, sehingga terjadi benturan-benturan dalam keluarga. Yang harus dan perlu dimengerti di sini adalah sebagai anak-anak Tuhan, jangan membawa dasar keluarga masing-masing menjadi dasar keluargamu, tetapi dasar kita supaya dalam keluarga itu kuat adalah Tuhan Yesus Kristus kita jadikan sebagai dasar dalam berpedoman, ya, bagaimana keluarga mengambil segala keputusan. Pengertian keluarga. Nah, di sini ada ciri pokok, ya, keluarga. Seperti apa sih keluarga itu? Nah, di sini yang pertama adalah keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Jadi dalam kelompok atau persekutuan sosial paling kecil, terkecil di dalam kemasyarakatan, yang pertama dimulai dari keluarga. Dan keluarga juga terbentuk apabila ada ikatan darah. Jadi bisa saja adik, kakak, dan saudara-saudara, nenek yang tinggal dalam satu rumah dengan rumah kita, itu disebut dengan keluarga. Jadi keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah,
ada perkawinan ya, sekalipun tidak ada ikatan darah tetapi ada perkawinan antara suku satu dengan suku yang lain, atau daerah satu dengan daerah lain yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa, tetapi karena perkawinan maka itu menjadi satu keluarga atau adopsi. Seseorang yang diambil untuk menjadi bagian dalam keluarga, itulah bagian dari keluarga itu. Yang selanjutnya adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua jenis kelamin yang berbeda yang diikat dalam ikatan perkawinan. Jadi dari dua orang yang jenis kelaminnya berbeda yang diikat dalam perkawinan, maka disitulah awal mula keluarga. Seperti contoh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa bersatu menjadi satu, disatukan untuk menjadi pasangan suami istri, maka lahirlah Kain, lahir juga Habel, dan seterusnya. Itulah awal daripada keluarga. Lalu fungsi keluarga, untuk apa sih sebenarnya keluarga itu, tujuannya apa? Fungsi keluarga menurut para sosiolog ini, Bapak hanya mengambil beberapa hal saja, 3 hal saja, yaitu yang pertama fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentuk pribadi anak atau kepribadian anak. Jadi fungsi keluarga itu sebenarnya adalah pembentukan karakter anak. Ini fungsinya. Jadi karakter anak contohnya di sini di gambar ini. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya apabila makan selalu diawali dengan berdoa. Maka kita lihat di situ bahwa ketika orang tua memimpin berdoa, maka anak itu lambat laun akan terbiasa apabila makan selalu berdoa. Itulah yang diajarkan oleh orang tua. Lalu yang kedua, fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Ini tujuan keluarga. Jadi fungsi keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak. Ini adalah tugas orang tua. Maka wajib bagi orang tua untuk membiayai anak-anaknya sekolah atau belajar mencapai ilmu yang setinggi mungkin. Lalu yang C, fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi berbicara tentang anak, memang terkadang anak tidak dapat apa-apa selain daripada berharap untuk mendapatkan apa yang sudah orang tua sediakan buat anak itu, sehingga anak itu akan meneruskan atau mendapatkan modal yang bisa diteruskan, sehingga nantinya anak itu akan semakin berkembang tanpa harus mengalami banyak kesulitan di awal dalam menempuh karir atau usahanya. Jadi ini penting bagi keluarga, keadaan keluarga, fungsi keluarga ini sangat penting. Oleh karena itu anak-anak penting dan perlu sekali untuk memahami fungsi keluarga itu. Yang selanjutnya adalah peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ini yang sangat diperlukan untuk kita mengerti bahwa Allah sesungguhnya mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 25. Jadi bukti bahwa keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Buktinya Tuhan membuat manusia sepasang, yakni laki-laki dan
perempuan. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, mendukung dan melengkapi. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah dengan jenis kelamin yang berbeda namun memiliki kesamaan, yaitu saling membutuhkan, saling mendukung dan saling melengkapi. Saling membutuhkan, saling mendukung dan saling melengkapi. Dalam hal ini peran Allah dalam keluarga penting karena apa? Karena kita harus tahu dan sadar keberadaan kita sebagai manusia. Keberadaan kita sebagai manusia itu menyadari kalau Allah yang membentuk, maka Allah yang harus dijadikan sebagai pedoman. Ya, kalau Allah yang membentuk keluarga, maka Allah yang harus dijadikan sebagai pedoman. Seorang anak mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Jadi ini berbicara tentang anak, ya, mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Penting peranan keluarga Kristen antara lain. Pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi pentingnya peranan keluarga di mana anak mendapatkan didikan rohani. Contohnya ketika mau makan berdoa dulu, ya itu diajar bukan di gereja atau di sekolah. Mengapa? Karena di rumahlah anak-anak itu membiasakan diri belajar untuk makan dari mulai umur 0 tahun, ya. Jadi pembentukan kehidupan kerohanian diawali dari rumah. Jadi mau berangkat ke sekolah, belajar berdoa dahulu, ya, belajar berdoa, dan mau melakukan segala aktivitas berdoa dulu, dan semua itu diajar oleh keluarga. Maka penting bagi keluarga menerapkan peranan, ya, memfungsikan peranan keluarga ini sebagai pusat pembentukan kerohanian. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, di mana suami istri ketika menjalankan aktivitasnya mereka dinyatakan kudus, dan di dalamnya apabila terjadi didikan-didikan, mereka juga di dalam suasana atau alam yang tidak bisa disalahkan di situ, karena semua saling melakukan dengan tanpa ada rasa pamrih. Mereka melakukan dengan ketulusan, mereka melakukan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci, sehingga di situ dikatakan bahwa keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Yang selanjutnya adalah keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik. Jadi berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah itu yang Allah berikan kepada umatnya adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balas, ya. Sama dengan orang tua, ketika orang tua bekerja berjerih lelah untuk menghidupi istri dan juga anak-anaknya, seorang ayah melakukannya dengan kasih tanpa pamrih, ya, bekerja dan terus bekerja. Supaya apa? Tujuannya hanya satu, supaya keluarganya kebutuhannya tercukupi. Jadi ini mencerminkan kasih Allah yang luar biasa. Peran orang tua, peran ibu terhadap anak-anaknya. Yang selanjutnya, keluarga sebagai
pencerita yang mencerminkan karya-karya Allah. Jadi keluarga sebagai pencerita, yang artinya seperti apabila dalam keluarga ini terjadi sebuah keluarga yang berantakan, maka kita memandangnya bahwa, atau orang lain memandangnya bahwa, wah ini loh, keluarga ini loh nggak bagus. Akhirnya ujung-ujungnya orang akan memandang, wah agamanya apa tuh? Nah seperti itu ya, agamanya apa tuh? Oh dia Kristen tapi malas ke gereja dan sebagainya. Bagaimana kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mendasarkan keluarga itu adalah dasarnya atau pedomannya adalah Allah atau Tuhan Yesus Kristus? Yang terjadi tentunya keluarga itu di dalamnya ada kasih. Nah, kalau di dalamnya ada kasih, tentunya tidak didapati perselisihan atau keributan-keributan yang begitu nampak. Tetapi di dalamnya apabila ada kasih, maka semua saling memperhatikan, saling bahu-membahu, dan saling mengasihi, saling memperlengkapi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menempatkan posisi Allah dengan benar, yaitu sebagai pedoman. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, akan pengampunan serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Kita berbicara satu persatu. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan atas kita. Lalu seperti apakah berkat Tuhan itu? Berkat Tuhan bentuknya adalah ya penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Penyertaan Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu berbentuk penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita ya, kemanapun kita pergi, Tuhan tolong kita, Tuhan lindungi kita. Ketika kita sakit juga Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan dan juga kesembuhan buat kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, maka turun berkat Tuhan atas kita, atas keluarga kita. Tuhan menyertai dan juga melindungi kita. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita melibatkan Tuhan? Yang selanjutnya adalah karena kita adalah manusia berdosa dan kita tidak bisa dapat hidup sendiri, tidak bisa dapat mengampuni dosa kita sendiri atau menebus dosa kita sendiri, maka Tuhanlah yang mengampuni akan segala dosa yang kita lakukan. Pengampunan Tuhan sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kalau kita menjadikan Yesus atau Tuhan kita ya sebagai pedoman dalam keluarga, maka pengampunan itu juga harus kita berikan kepada kaum keluarga kita, kerabat kita, sehingga nantinya berdampak juga kepada orang lain. Dan ketika berdampak kepada orang lain, maka orang lain pun juga akan merasakan bagaimana kasih yang kita bawa kepada mereka, sehingga kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita, dan ketika pengampunan itu kita berikan, maka orang lain juga akan mendapatkan bagaimana keindahan hidup apabila kita melibatkan Tuhan. Yang selanjutnya adalah pembaruan oleh Tuhan dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti
dalam Kristus. Jadi ingat, manusia lama kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, sehingga apabila hidup kita melibatkan Tuhan, maka pikiran kita pun juga akan mengarah kepada hal yang lebih baik. Baik, anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian apa yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Kiranya semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Lalu sebelum Bapak juga mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jadi tugasnya adalah coba buatlah karangan yang dimana ya, karangan itu adalah tentunya sesuatu yang kamu harapkan dari Tuhan di saat kalian melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Jadi buatlah karangan, lalu apa yang kamu harapkan dari Tuhan ketika kalian semua melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kalian. Baik, demikian tugas dari Bapak. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.